Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad Al-Fatihah. Sekarang kita ke qiyamuhu bi nafsihi kan ya? Wahdaniyat. Wahdaniyat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wahdaniyatun. Ini tentang wahdaniyat. Yang kemarin kita menjelaskan bahwa ilmu tauhid itu bisa dikatakan intinya adalah mukhalafatul lil hawadits dan wahdaniyat kan? Sekarang yang wahdaniyat. Wa wajibal wahdatu dzil jalali fil dzati was sifati wal af'ali. Wajib wahdatu dzil jalali, keesaan Tuhan yang memiliki arti jalal, fil dzati, punya sifat jalal, fil dzati dalam zatnya, was sifati dan sifat-sifatnya, wal af'alin af'alnya. Jadi sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 6 adalah sifat wahdaniyat. Nah, wahdaniyat ini, pembahasan sifat wahdaniyat ini adalah asyrafu mabahithi hadzal fanni, adalah pembahasan paling penting di dalam ilmu ini. Makanya wahdaniyat itu, ini disebut ilmu tauhid. Ini diambil dari wahdaniyat ini. Tauhid, satu menyatukan. Karena itu disebut ilmu tauhid. Pembahasan sifat tauhid ini merupakan pembahasan paling penting. Arti sifat wahdaniyat itu artinya Allah satu. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam perbuatannya. Nah, ini. Wahdaniyat artinya satu dalam sifat, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Satu dalam sifat, zat, perbuatan. Sifat, perbuatan. Zat dulu, Zat dulu. Zat, sifat, perbuatan. Ini perhatikan baik-baik. Dengan Allah mempunyai sifat wahdaniyat, maka meniadakan. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa wahdaniyat itu termasuk sifat salbiyah kan? Sifat salbiyah itu artinya Allah ini sifat salbiyah artinya bahwa wahdaniyat itu artinya tidak. Kan seperti wujud kidam. Kidam itu artinya tidak berawal, kan? Lalu wujud kidam baqa itu artinya tidak berakhir. Baqa mukhalafatul hawadits artinya Allah tidak sama dengan makhluknya yang baru. Nah, qiyamuhu bi nafsihi, Allah tidak membutuhkan zat, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan badan jasad, dan tidak membutuhkan pencipta. Nah, sekarang ini wahdaniyat tidak berjumlah. Maksudnya dia meniadakan. Nah, kalau kidam itu meniadakan awal. Kalau baqa meniadakan akhir. Kalau mukhalafatul hadits, kita baqa mukhalafatul hadits, dia meniadakan persamaan dengan makhluknya. Qiyamuhu bi nafsihi meniadakan kebutuhan terhadap tempat, badan, jasad, dan meniadakan pencipta. Nah, ini wahdan ini meniadakan meniadakan keberjumlahan. Nah, maka kita baqa mukhalafatul hadits qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat itu disebut sifat salbiyah. Sifat yang artinya meniadakan. Makanya sifat salbiyah itu disebut dengan sifat adamiyah. Sifat yang tidak ada pada Allah, maksudnya. Kamu kan gemuk nih misalnya. Jadi kamu tidak kurus. Nah, tidak meniadakan kurus itu kan kurusnya tidak ada pada kamu kan? Saya misalnya kurus, tidak gemuk. Kan gemuknya nggak ada pada saya. Maka sifat-sifat ini salbiyah itu sifat yang tidak, artinya tidak ada lawan dari sifat ini, tidak ada pada Allah.
Beda dengan wujud nafsiyah. Dia sifat wujudiyah, sifat yang ada. Ada pada Allah Subhanahu wa taala, wujud ada. Ada. Atau qadiran misalnya. Sifat apa? Kudrat ma'nawi. Sifat ma'ani. Dia sifatun wujud, sifat yang ada. Tapi yang ini wahdaniyah ini salbiyah, sifat yang enggak ada. Artinya bukan sifatnya yang enggak ada, maksudnya dia meniadakan. Nah, wahdaniyah ini meniadakan kam, meniadakan jumlah. Nah, kam ini yang ditiadakan oleh wahdaniyah ada 5. Pertama dia kam muttasil fil dzat. Kedua kam muttasil fi sifat. Ketiga kam munfasil fil dzat. Keempat kam munfasil fi sifat. Kelima kam munfasil fil af'al. Tadi kan Allah ini Allah itu esa di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya kan. Maka Allah ini wahdan ini meniadakan kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat. Kam mutasil fil dzat dan kam munfasil fil dzat. Lalu wahdan ini juga meniadakan kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat. Yang terakhir meniadakan kam munfasil fil af'al. Yang fil af'alnya ini dia munfasil, bukan mutasilnya. Kayak kita satu-satu. Kam mutasil fi dzat, munfasil fi dzat. Iya. Mutasil fi sifat. Munfasil fi sifat 2. Kalau zat dan sifat ini 2. Ada mutasil dan munfasil. Kalau yang fil af'al dia munfasil doang. Mutasil yang terakhir berarti mutasil fi afal. Munfasil fil kam afal. munfasil fil af'al. Oke, sekarang apa yang dimaksud kam muttasil fil dzat itu? Kam muttasil fil dzat artinya zat Allah tersusun dari bagian. Yang dimaksud kam muttasil fil dzat itu. Muttasil kan artinya dia bersambung. Jadi Allah kam muttasil fil dzat itu artinya Allah terdiri dari bagian-bagian. Kalau kita kan memang terdiri dari bagian-bagian. Ada kepala, terus ada tangan, ada badan. Ini muttasil fil dzat. Nah, Allah itu, wahdaniyah itu meniadakan kam muttasil fil dzat. Artinya meniadakan pemahaman, meniadakan kam muttasil fil dzat artinya meniadakan ketersusunan zat Allah dari bagian-bagian. Jadi ketika kita bilang wahdaniyah berarti zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Dari bagian-bagian. Nih, cek kita misalnya kalau dalam fisika ya, kita misalnya belajar kapur nih. Kapur ya. Tahu kapur yang putih itu? Kita potong-potong, potong sampai yang terkecil seperti debu tuh. Itu kan masih terdiri bagian-bagian kan? Kita potong lagi, ya dia jadi atom. Tidak atom bagian-bagian. Jadi tidak bisa terbagi lagi. Tapi ternyata penelitian selanjutnya atom ini masih terdiri di bagian lagi. Ada proton, ada neutron, ada positron. Dibagi-bagi lagi. Perhatikan kecilnya. Dibagi-bagi lagi, dia terus sampai kuak misalnya. Dibagi-bagi lagi terus sampai cahaya dibagi. Itu benda yang kapur segini dipilah kecil lagi debu ya satu butir kapur dipecah lagi, itu kan berarti sebutir kapur itu masih terdiri dari bagian-bagian kan, dipecah lagi di bagian lagi kecil lagi sampai jadi cahaya. Nah, bagian Allah itu tidak terdiri bagian-bagian. Makanya Allah itu tidak bisa disebut kecil, tidak bisa disebut besar. Tapi kecil dan besar sifatnya makhluk. Jadi dia satu itu la min killah. Allah itu satu bukan sedikit. Tidak terdiri bagian-bagian. Nah, di sini saja kita awalnya kan bayangkan kapur kecil sampai kecil ke kuok. Allah tidak terdiri bagian-bagian, tapi Allah itu ada. Begitu. Jadi zat Allah itu bukan kecil bukan besar. Bagaimana?
Nah, bagaimananya itu kita masuk lagi ke mukhalafatul hawadith. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Dia tidak bisa ditanya dengan bagaimana. La kaifah. Karena Allah itu ada sebelum kaifah ada, sebelum bagaimana itu ada, Allah sudah ada. Paham di sini ya? Itu kam muttasil fi dzat. Kalau kam munfasil fi sifat berarti Allah itu ada benda lain atau ada zat lain, ada makhluk lain, zat lain yang menyerupai zat Allah. Fi sifat Nah, berarti fi dzat, kam munfasil fi dzat. fi zat. Nah, tadi kan kam muttasil fi dzat. Sekarang kam munfasil. Berarti ada sesuatu yang lain atau benda lain atau makhluk lain yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Jadi ketika Munfasil sekarang Pak. iya munfasil fi dzatnya, Sesuatu yang lain. yang sama atau menyerupai zat Allah. Jadi ini jadi tidak ada zat lain yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Wahdaniyat, oh berarti kamu tasil fi dzat, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian, lalu menafikan juga kamu fasil fi dzat. Tidak ada yang serupa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sama sekali enggak ada. Apapun enggak ada yang sama. Yang kedua, kamu tasil fi sifat. Yang ketiga, kamu tasil fi sifat itu artinya dia sifat Allah lebih dari satu, maksudnya berjumlah. Contoh, Allah mempunyai sifat kudrat, mempunyai sifat berkuasa. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seisinya. Sampai sekarang, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Allah itu fi sya'nin. Fi sya'nin artinya sibuk atau menciptakan. Allah itu menciptakan, yakhtar, yaf'alu ma yasha'u yakhtar. Allah itu melakukan apapun dan memilih, menciptakan dia itu. Allah itu menciptakan seluruhnya dengan satu kudrat. Kalau kamu tidur, kebiasaan kamu untuk tidur, lalu kamu bangun, berdiri, itu kudrat berbeda. Kamu bisa bangun pakai energi lain, tidur pakai energi lain, berdiri pakai energi lain. Berarti kamu berapa tuh? Kebiasaannya banyak kan? Nah, Allah itu semuanya satu kudrat. Kamu kebayang nggak? Jadi ini satu kudrat itu memang khusus, sifat ini khusus dimiliki oleh Allah SWT. Kamu berkedip saja, menit kemarin, menit sekarang, menit besok sudah berbeda kudratnya. Kalau kita bahasakan kudrat, kemampuannya. Tapi kalau Allah itu satu, gitu ya, wahdaniyat itu. Jadi kudrat Allah itu bukan dua, bikin Zaid satu, bikin dunia satu, bikin langit satu kudrat, kudratnya udah tiga, banyak. Bikin itu satu kudrat lagi. Ini Allah itu bikin seluruh alam semesta sebanyak, semuanya satu kudrat. Ya, paham ya? Yang keempat, kamu fasil fi sifat. Ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Ini kamu fasil fi sifat, enggak mungkin. Jadi ketika kita berkata wahdaniyat berarti meniadakan kamu fasil fi sifat. Kamu fasil fi sifat itu artinya ada sifat lain selain Allah, sifat makhluk, sifat apa yang serupa dengan sifatnya Allah. Nah, itu ditiadakan oleh sifat wahdaniyat ini. Ngerti ya? Lalu yang terakhir, kamu fasil fil af'ali. Kamu fasil fil af'ali. Kamu fasil fil af'ali itu artinya makhluk mempunyai perbuatan ini. Kamu fasil fil
af'al itu makhluk mempunyai perbuatan. Jadi Allah itu yaf'alu ma ta'malun. Allah itu menciptakan perbuatan kamu. Ini mendalam. Jadi semua yang terjadi itu adalah perbuatan Allah SWT. Itu tauhid sebenarnya. Kamu makanya makan kenyang ya. Makan ciptaan Allah, yang ciptaan Allah. Jadi ketika kamu makan dan ketika kamu kenyang itu terpisah tuh. Allah menciptakan makan pada kamu dan menciptakan kenyangnya. Jadi makan Allah saja bisa menciptakan kamu makan dan nggak kenyang. Bisa jadi. Karena Allah Maha Kuasa. Bisa jadi kamu nggak makan kenyang. Misalnya dengan sebab apa misalnya, atau nggak pakai sebab. Jadi ketika kita berkata wahdaniyat, maka kita meniadakan perbuatan makhluk. Jadi kamu mufasil fil af'al itu makhluk mempunyai perbuatan. Nah, ditiadakan itu. Berarti maksudnya kamu mufasil fil af'ali maksudnya Sifat yang mustahil bagi Allah. sifat yang mustahil bagi Allah. Yang ditiadakan oleh wahdaniyat ini. Apa pekerjaan yang dipisah? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Wah, kan kayak tadi kalau kamu tasil fidzat kan? Ya. Zat Allah terdiri dari bagian-bagian. Kalau mumfasil fidzat berarti ada Zat yang berbeda lagi. ada zat atau ada sesuatu yang sama dengan zatnya Allah. Nah, kalau yang fil afal ini tidak ada kamu tasil. Kamu tasil fil afal berarti kan Allah mempunyai perbuatan. Memang Allah berbuat. Ya. Nah, kamu fasil fil afal makhluk mempunyai perbuatan. Makhluk mempunyai perbuatan itu mustahil. 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 Karena semuanya perbuatan Allah. Hakikatnya. Oh, secara hakikat maksudnya. Ya kan hakikatnya. Maksudnya kalau bukan hakikatnya apalagi? Berarti maksudnya menyediakan kaman fasil fil afali menyediakan afalinya makhluk ya maksudnya. Iya. Ini tinggi nih. Maksudnya dia emang kalau sudah ya hakikat menggunakan kacamata hakikat ini udah memang tidak ada sebab akibat. Sebab akibat itu ya, bukan sebab akibat, sebab adat aja. Api membakar, api dan membakar ini terpisah. Bisa jadi ada api dan membakar, bisa jadi ada api tidak membakar. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan. Dan wassalam ala Ibrahim. Tapi ini harus dibarengi dengan syariat. Tetap kita sholat, puasa, zakat, haji begitu. Kita punya tanggung jawab, makanya ini punya dengan kasab nanti. Manusia itu punya kasab. Artinya tanggung jawab perbuatan. Seperti orang pergi ke mall kan? Itu siapa yang menciptakan barang-barang itu? Orang lain kan? Jadi ketika kita beli, ketika kita memilih, misalnya membeli air nuri, air labini misalnya, air aqua, air apa, kita kan harus bayar, tanggung jawab. Padahal kita nggak ciptakan air itu kan? Sama dengan perbuatan ini, kita nggak menciptakan perbuatan, tapi ketika kita memilih, kita kan diberi kasar, diberi kemampuan untuk memilih oleh Allah. Milih berbuat baik, milih berbuat jahat. Walaupun kebaikan dan kejahatan diciptakan oleh Allah, tapi kita memilih. Nah, makanya kita harus tanggung jawab. Milih berbuat baik, sholat, zakat, haji, oleh Allah diberikan pahala. Memilih ini perbuatan dosa secara syariatnya gitu. Tauhidnya perbuatan semuanya dari makhluk itu dinafikan ditiadakan. Wa kaunuhu fi dzati faradan annaha laysa min ajza'in fakun munazzaha. Nih penjelasannya. Wa laysa dzatun asbah li dzatihi. Allah satu di dalam zat maksudnya. Tadi kan Allah satu di dalam zat kan? Allah satu di dalam zat itu artinya punya dua arti. Pertama, zatnya Allah tidak terdiri dari bagian-bagian,
Dan kedua, tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Allah tidak terdiri dari bagi-bagian. Dan kedua, tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Ini yang dimaksud dengan Allah satu di dalam zatnya. Berarti dia menafikan kamu tasil dan kamu mufasil kan? Jadi yang dimaksud dengan Allah satu di dalam zatnya, berarti Allah itu zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian dan tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Tidak ada zat bukan sifat. Ini kan masih tentang zat nih. Oh, tidak. Nanti sifatnya. Terus wa anta adudis sifati nazzihi wa nazzihan an mushbihatiha. Maksud Allah satu di dalam sifatnya adalah ada dua. Yang dimaksud dengan Allah satu di dalam sifatnya itu pertama, sifat Allah disucikan dari berbilangan. Sifat Allah itu tidak berbilangan, maksudnya tidak mempunyai dua kudrat, tidak mempunyai dua kudrat iradat. Jadi kudrat Allah itu satu. Pertama, yang kedua, tidak ada sifat lain yang menyerupai sifatnya Allah. Begitu. Tidak ada sifat lain yang menyerupai sifatnya Allah. Tidak ada sifat lain yang menyerupai sifatnya Allah. Sekarang wala li ahadin fi'lun siwallahi ala fala mu'athira siwahul wali fafaham wada' mardudatal aqwali. Yang dimaksud Allah satu di dalam perbuatan. Nah ini yang dimaksud Allah satu di dalam perbuatan adalah tidak ada perbuatan yang dilakukan makhluk kecuali perbuatan Allah. Dan perbuatan makhluk tidak ada yang bisa berhasil kecuali dengan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk kecuali atas Allah. Berarti. Ya, saya ulang lagi. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh makhluk kecuali perbuatan Allah. Dan perbuatan makhluk tidak ada yang bisa berhasil, artinya tidak bisa menghasilkan kecuali dengan perbuatan Allah. Dan perbuatan makhluk tidak menghasilkan kecuali dengan perbuatan Allah. Jauhilah ini kan, mardudatal aqwali, jauhilah pendapat yang ditolak, yang sesat, yang ditolak. Apa? Contoh pendapat yang ditolak misalnya pendapat Jabariyah, fatalisme, atau Qadariyah, free will. Jabariyah itu artinya semua perbuatan, karena semuanya perbuatan Allah maka kita lakukan yang jahat-jahat, kan Allah juga yang bikin. Jabariyah. Kalau free will, Qadariyah, perbuatan kita yang bikin begitu. Atau Tabaiyin, naturalisme, perbuatan itu alami, alam yang berbuat, itu bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja tadi pertama? Jabariyah, Qadariyah, Tabaiyun. Jabariyah, Qadariyah, Tabaiyin. Qadariyah itu free will. Kalau Jabariyah dia fatalisme. Kalau Tabaiyun dia naturalisme. Pakai to. Atau tabi'ah, jadi tabi'ah alam. Ini kajian filsafat biasanya.
Ini yang sering kita ulang-ulang ini di sini nih. Laulal ilahu wahidun la fasada jami'u ma khalaqahu fawahida. Adapun dalil sifat wahdaniyat itu, jika Allah lebih dari satu atau jika ada Tuhan lebih dari satu, maka makhluk atau barang yang diciptakan makhluk ini pasti rusak, alam semesta pasti rusak. Dan jika Allah lebih dari satu, jika ada Tuhan lebih dari satu, maka itu bisa menjadikan Allah itu lemah. Yang kayak kemarin tuh. Punhu malabut dalil muridi minhu itu. Kenapa? Yang di kitab punhu malabut dalil muridi minhu itu. Bukan, yang itu loh. Kalau ada dua Tuhan, Iya. maka dia apa? Bisa sama, bisa enggak, bisa kompromi atau tidak kan? Tapi yang lebih dalam di sini nih. Zat Allah itu zat Allah itu wajib satu. Jika tidak satu, maka zat Allah itu terdiri dari bagian-bagian atau kita sebut murakkab, atau ada zat yang menyerupai Allah, berarti laha nadhir. Kalau zatnya Allah ini kan satu, wajib satu. Jika tidak satu, ada dua kemungkinan. Zatnya Allah ini terdiri dari bagian-bagian. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Jadi murakkab dan laha nadhir. Ada dua kemungkinan. Yang satunya? Pertama, zatnya Allah itu terdiri dari bagian-bagian, zat murakkabah, atau ada zat lain yang sama dengan menyerupai terhadap zatnya Allah. Jadi laha nadhir, mempunyai perbandingan, sebanding. Kedua hal tersebut mustahil karena memastikan, meniscayakan kemustahilan bahwa zatnya Allah itu murakkabah mustahil dan laha nadhir juga mustahil. Zat Allah terdiri dari bagian-bagian mustahil dan ada zat lain yang terdiri yang menyerupai zat Allah itu juga mustahil. Penjelasannya begini, jika zat Allah terdiri dari bagian-bagian, maka sifat ketuhanan itu mempunyai tiga kemungkinan yang seluruhnya mustahil. Pertama, sifat ketuhanan berada pada setiap satu persatu dari bagian itu yang menjadi penyusun Tuhan, misalnya. Nah, ini memastikan yalzamut tamanu, memastikan saling enggan, saling tidak, saling meniadakan, karena setiap bagian-bagian itu saling mengaku Tuhan. Kemungkinan pertama, kalau Allah ini terdiri dari bagian-bagian, ada kepala, ada ini, maka setiap bagian-bagian itu mengaku Tuhan. Kepalanya mengaku Tuhan, tangannya mengaku Tuhan, bagian ini mengaku Tuhan. Itu tamanu, tidak mungkin karena Tuhan itu pasti yang paling unggul. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Maka yang paling unggul lah yang Tuhan. Maka tidak ada. Ini kalau Tuhan, kalau terdiri bagian-bagian tidak mungkin. Yang kedua, sifat ketuhanan berada pada jumlah bagian-bagian itu. Jadi kalau di jumlah misalnya bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki dijadikan Tuhan, maksudnya kalau berkumpul kaki, tangan, badan ini jadilah Tuhan. Maka kalau dipisah nggak jadi Tuhan dong, gitu. Yang kedua, jadi sifat ketuhanan itu berada pada kumpulan bagian, artinya bimajmu'il ajza, yang menjadi penyusun Tuhan itu. Jika berkumpul seluruh bagian-bagian itu jadi Tuhan, jika gak berkumpul gak jadi Tuhan. Nah, ini meniscayakan kelemahan ketika dia tidak berkumpul. Yalzam ajzu kullin alam firadihi. Jadi jika sendirian nggak jadi Tuhan jadinya. Yang kedua. Yang ketiga, sifat ketuhanan itu ada di sebagian biba'dil ajza,
yang jadi penyusun Tuhan. Jadi sebagian jadi Tuhan dan sebagian bukan Tuhan, kepalanya doang yang Tuhan, tangannya bukan misalnya. Maka ini meniscayakan yalzamu tarjihal ba'di, yang satu menang yang satu salah. Maka sebagian yang lain salah. Tetapi karena saling serupa, maka semuanya jadi lemah. Faya jizul jami. Semua tiga kemungkinan ini mustahil, pasti mustahil. Sehingga mustahil zat Allah terdiri dari bagian-bagian. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau zat Allah itu terdiri dari bagian-bagian, ada tiga kemungkinan. Seluruhnya itu Tuhan, semuanya itu mengaku Tuhan, bagian satu Tuhan, bagian ini Tuhan, bagian. Jadi semuanya mengaku Tuhan, Tuhannya jadi banyak. Maka ini yalzamu tamanu, artinya semuanya selingkan karena pada mengaku Tuhan semua. Gak ada Tuhan gitu. Nah, padahal Allah itu ada kan, ada buktinya kan di wujud itu pertama. Yang kedua, kalau kumpul jadi Tuhan, bagian ini, bagian itu kumpul jadi Tuhan. Kalau terpisah nggak Tuhan berarti. Gitu. Jadi semuanya jadi lemah, harus kumpul. Kalau pisah. Yang ketiga, yang jadi Tuhan sebagiannya doang. Bagian ini Tuhan, bagian ini bukan Tuhan. Nah, jadi karena terjadi keserupaan Tuhan ini dan ini serupa, berarti semuanya jadi lemah. Jika Allah terdiri bagian-bagian, berarti itu mustahil karena kemungkinannya tiga tadi. Sekarang ada yang kemungkinan kedua, ada zat lain yang serupa dengan Allah. Bagaimana ini? Jika ada yang menyerupai Allah, laha nadhir, ada zat lain yang serupa dengan Allah, maka memastikan dua kemungkinan. Pertama, dua-duanya saling sepakat ayat tafiqo, dan yang kedua, keduanya saling berbeda ayat khalifa. Pertama saling bersepakat. Yang selalu diulang-ulang ini. Jika keduanya saling sepakat, maka ada tiga kemungkinan yang mustahil. Pertama, menjadikan bumi bersama-sama. Yahsul bi ijadihi ma'an. Maka ini memastikan istima'u mu'athira ini ala akhir wahid. Berkumpulnya dua, maksudnya begini. Kan semuanya sepakat, ayo kita bikin bumi. Satu bikin bumi, satunya lagi belum. Mau bikin bumi lagi gimana? Sudah ada bumi mau dibikinkan, yang satu juga bikin. Nah, yang bikin ini jadi Tuhan, yang ini enggak. Tapi karena terjadi keserupaan, dia jadi lemah semua. Maka yang kedua, jika saling sepakat, satu Tuhan bikin duluan. Oh, yang tadi ini bareng-bareng, bikin bumi bareng-bareng. Berarti sebagian itu mustahil, makanya sulit dibayangkan karena ini mustahil. Satu Tuhan ini, yang kedua, satu Tuhan menjadikan bumi terlebih dahulu, lalu Tuhan yang lain ayasbiqu ahaduhuma ila ijadihi tsumma yujudul akhar. Satu Tuhan menjadikan bumi duluan, lalu Tuhan yang lain menjadikan bumi tersebut. Kayak tadi juga mustahil, karena memastikan tahsilul hasil. Sudah ada kok mau dibikin lagi. Yang ketiga, satu Tuhan menjadikan separuh bumi dan Tuhan yang lain menjadikan separuh bumi yang lain. Ini mustahil juga, karena meniscayakan Tuhan harus untuk bikin satu bumi aja harus bikin dua Tuhan, separuh kan. Nah, jika semuanya saling berbeda, jika kan tadi yang saling sepakat tuh, kalau yang saling berbeda berarti ini, maka ada dua kemungkinan kepastian yang mustahil. Pertama, kehendak dua Tuhan itu tidak terlaksana. Kedua kehendak Tuhan itu terlaksana. Satunya ini kan saling berbeda, satunya pengen, contohnya di sini, satu Tuhan ingin membuat bumi, satu Tuhan tidak ingin bikin bumi. Ini mustahil. Satu pengen bikin, satu pengen nggak bikin. Ini kan bikin sudah ada kan. Kemungkinan kedua,
kehendak salah satu Tuhan terlaksana dan satu Tuhan yang lain tidak terlaksana, yang fudu muradu ahadihima, itu mustahil juga. Karena yang tidak terlaksana nggak jadi Tuhan, tapi karena terjadi keserupaan maka sama-sama azman lam yanfud wa ajazaman lam yanfud, nafadhu yunafidhu wa ajazaman yunafidhu liluzumil masalah. Maka karena murakkab dan laha nazir ini mustahil, maka Allah pasti satu. Maka Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asfiraini ini berkata bahwa ahlul haq seluruhnya sepakat bahwa pembahasan ulama mutakallimin tentang tauhid itu kembali kepada dua kalimat. Pertama, meyakini bahwa seluruh yang dibayangkan oleh hati maka Allah berbeda dengan gambaran itu. Pertama. Yang kedua, meyakini bahwa zat Allah tidak menyerupai dengan zat lain dan zat Allah tidak terlepas dari sifatnya. Tuh. Terakhir nih, wa kullu ma dzukira illa al-awwala salbiyatan sammi kadza qad nukila. Semua sifat yang disebutkan selain yang pertama, selain yang wujud, itu adalah sifat salbiyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, kemudian nafsi, wahdaniyat. Itu sifat salbiyah. Diberi nama sifat salbiyah karena sifat tersebut meniadakan sifat yang tidak patut bagi Allah. Qidam, sifat qidam ini meniadakan awal, zat dan sifat Allah secara mutlak. Sudah kan tadi kan ya. Sifat baqa meniadakan akhir dari sifat dan zat Allah secara mutlak. Sifat mukhalafatul hadis meniadakan keserupaan zat dan sifat dan perbuatan Allah. Sifat qiyamu binafsi meniadakan kebutuhan terhadap zat atau tempat atau pencipta. Sifat wahdaniyat meniadakan kamuttasil dan kamunfasil fil zat, fil sifat dan kamunfasil fil af'al. Sekarang kalau sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Ada ulama berpendapat bahwa sifat qidam dan baqa yang sifat nafsiyah. Ulama berpendapat begitu. Qidam ainul wujud fil madi, sedangkan baqa ainul wujud fil mustaqbal. Karena qidam itu adalah wujud pada madi, kalau baqa wujud fil mustaqbal itu. Imamul Haramain dan As-Sayyid Al-Jurjani berkata bahwa sifat mukhalafah lil hawadis adalah sifat nafsiyah, bukan wujud. Ini tentang sifat itu. Tetapi qaul yang tahqiq adalah sifat salbiyah. Jadi sifat mukhalafatul hadis itu adalah sifat salbiyah. Tapi menurut ini Imam Haramain dan As-Sayyid Al-Jurjani, mukhalafatul hadis adalah sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ini tidak terbatas. Sifat salbiyah. Lalu 5 sifat salbiyah yang disebut itu adalah dasar, adalah pangkalnya. Jadi sifat salbiyah itu bukan hanya yang 5 ini. Ini dasar-dasarnya saja. Semua sifat salbiyah yang lain pasti kembali pada sifat yang 5 tadi, walaupun tidak walaupun dengan hubungan yang iltizam, walaupun hubungannya tidak langsung. Tuh. Jadi kan ada yang bilang, oh ini Arya membatasi sifat Allah hanya 20. Bukan, ini dasar-dasarnya. Kalau nggak ada yang 20 ini, coba wujud misalnya, nggak ada sifat wujud, bagaimana? Jadi Allah nggak ada dong, kan begitu. Jadi metode untuk memahami Allah, beribadah kepada Allah dengan akal ini. Sifat salbiyah beda dengan sifat salibah. Sifat salbiyah berbeda dengan sifat salib. Sifat salbiyah adalah sifat yang lafalnya menunjukkan untuk meniadakan kekurangan dengan makna mutabaqah. Seperti 5 sifat yang telah disebut. Salibah. Ya, salbiyah.
yang salbiyah. Berbeda dengan sifat salibah. Salibah. Karena sifat salibah, kalau sifat salibah kan sudah dijelaskan yang tadi yang 5 itu. Kalau sifat salibah itu adalah sifat yang lafalnya menunjukkan untuk meniadakan kekurangan dengan iltizam. Seperti kudrat dan sifat ma'ani yang lain. Kalau jadi kalau sifat ma'ani, sifat salibah ini sifat ma'ani, nanti dijelaskan sifat ma'ani. Yang lafadznya menunjukkan Kenapa? sifat salibah adalah lafadznya Sifat yang lafalnya menunjukkan untuk menafikan kekurangan dengan cara iltizam. nafikan dengan cara Iltizam. Kalau dengan cara mutabaqah kan salbiyah. Jadi di dalam pemahaman itu ada mutabaqah, ada iltizam. Kalau mutabaqah ini secara langsung, secara sederhana begitu. Ini pembahasan mantik ini, mutabaqah. Iltizam ada satu lagi nih. Kalau iltizam tidak secara langsung, kayak kudrat iradat setelah bab ini. Lafaz kudrat itu menunjukkan dengan makna mutabaqah terhadap sifat yang bisa mengadakan benda mungkin, dan mempunyai arti iltizam menunjukkan kepada meniadakan sifat ajaz lemah. Nanti tentang kudrat ini. Ini tentang apa? Wahdaniyat. Paham ya? Apa nih? Wahdaniyat. Dulu. Nanti kita lanjutkan.